Waduh, kembali lagi nih di channel Ripan. Makasih banyak yang selalu hadir. Saya selalu dimudahkan setelan karbunya. Ya seperti biasa dengan pembahasan yang di luar nalar, akal sehat gitu ya. Kali ini Ripan bakal ngebahas tentang kenapa banyak orang Indonesia yang lebih mengutamakan gengsi ketimbang fungsi dengan motor yang mereka pakai. Dan sebenarnya ini udah bukan rahasia umum lagi. Mereka lebih baik ribet asalkan terlihat keren ketimbang nyaman tapi agak keren gitu, apa gimana ya pokoknya gitu ya. Intinya kenapa ya banyak dari kita yang lebih mengedepankan gengsi dalam memilih sepeda motor. Motor bukan cuma alat transportasi, tapi mereka jadikan juga sebagai gaya hidup dan status sosial. Ya udah, kita bahas alasan-alasannya secara lengkap. Jangan lupa dah, yang belum tidur, yang belum makan, makan dulu. Makasih banyak buat kalian yang udah subscribe. Saya selalu dimudahkan segala urusannya, dibesarkan juga rezekinya, dan semoga motornya karbunya tuh akan dicuri ya, apalagi yang mau ikut event gitu biasanya tuh yang itu dah pokoknya. Lanjut ya. Nah, yang pertama kita harus paham dulu nih bahwa sepeda motor di Indonesia bukan cuman alat buat pergi dari titik A ke titik B, dari Banyuwangi ke Kolombia. Motor ini sebagai simbol status. Memiliki motor tertentu bisa berarti banyak hal, mulai dari saya mampu, saya sukses, sampai saya berada dari yang lain. Yang intinya saya tuh berbeda dengan yang lain gitu ya. Dan ini seringkali jadi alasan utama kenapa warga Indonesia lebih memilih motor berdasarkan gengsi daripada kebutuhan. Buset, no orang udah punya Ninja, buset udah punya Moge, padahal motornya R15 V2. Salah satu faktor terbesar adalah pengaruh sosial dan lingkungan sekitar. Di Indonesia, apa yang kita pakai dan miliki seringkali jadi cara untuk menunjukkan posisi sosial kita. Ketika seseorang di lingkungan kita beli motor baru dengan merek dan tipe tertentu, ada kecenderungan kita juga ingin mengikutinya supaya dianggap setara gitu ya. Yang pokoknya mah kagak mau dah kalau misalkannya motor kita ini lebih jelek dari motor orang lain gitu ya. Pengen terus lebih bagus, padahal mah ada rasa takut yang dianggap ketinggalan zaman pokoknya mah. Atau bisa dibilang kayak orang teh gak mau disebut kurang mampu kalau misalkannya motor yang kita pakai tidak sekelas dengan orang-orang di sekitar. Apalagi kalau misalkannya dah reuni anak-anakan SD atau SMP gitu ya, buset dah. No reuni atau mau pamer atau mau apa dah, sumpah dah. Semuanya pada dibawa, kagak sekalian abangku. Surat-surat rumah juga dibawa dah tuh, kontraktor juga bawa sekalian, pembantu rumah juga bawa dah tuh biar kagak nanggung ya. Nah, alasan lain adalah kekuatan branding dan iklan. Kita semua tahu produsen motor Indonesia sangat agresif dalam hal promosi. Pokoknya orang mau beli mau kagak promosiin kasih tampol datu brosur kepala orang-orang pengendara di jalan nih. Biasanya sales-sales yang ini. Dan selain itu dari iklan di TV, media sosial sampai papan reklame di jalan, semuanya menggambarkan motor tertentu sebagai simbol kesuksesan dan gaya hidup modern. Ini membuat kita merasa bahwa kalau misalkannya kita motor tersebut, kita juga merasakan sukses seperti yang digambarkan di iklan. Yang padahal mah cicilan 35 bulan mumet tiap hari dah tuh mikir-mikirin gimana cara ngelunasinya. Iklan-iklan ini seringkali menggambarkan motor sebagai jalan menuju kebebasan, petualangan, atau cara untuk mendapatkan pengakuan sosial. Bahkan banyak selebriti yang dipakai buat endorse motor-motor tertentu. Bikin kita makin pengen dah tuh punya motor yang sama. Semua ini secara nggak langsung membentuk persepsi kita bahwa motor bukan cuma soal fungsional, tapi juga soal identitas. Selain itu ada juga faktor gaya hidup dan aspirasi. Banyak orang yang melihat motor bukan cuma alat transportasi, tapi juga perpanjangan dari kepribadian mereka. Misalnya motor sport yang gagah dan cepat bisa mencerminkan karakter yang dinamis dan berani. Sementara motor metik terbaru yang canggih bisa menunjukkan bahwa seorang itu modern dan praktis. Ini juga berkaitan dengan tren yang berkembang di kalangan anak muda. Banyak yang ingin punya motor yang bisa menunjukkan karakter mereka. Meskipun wibu, mereka pakai Ninja H2R, make CBR 1000 RRSP Fireblade. Bahkan kalau misalkannya harus ngambil cicilan yang cukup besar, keputusan buat memilih
memilih motor yang lebih mahal dan bergengsi seringkali bukan karena kebutuhan, tapi biar dikatain orang, buset dah sukses ya bu, anjir motornya keren, tapi karena ingin terlihat beda dan lebih keren di mata orang lain. Anjir motornya, padahal mah orang kaya mah pakai Mio Karbu kalau misalkannya kemana-mana. Goblok. Dan ya kita juga nggak bisa pungkiri kalau misalkannya ada efek psikologis yang namanya tuh social comparison atau perbandingan sosial. Kita cenderung membandingkan diri dengan orang lain untuk menilai sejauh mana kita berhasil. Ketika melihat tetangga ataupun teman yang punya motor yang keren, secara tidak sadar kita juga pengen ikut-ikutan, yang padahal mah agak mampu dah tuh. Ini yang akhirnya membuat banyak orang yang lebih memilih dengan motor harga mahal atau model yang lagi hits, meskipun fungsinya mungkin nggak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya moge-moge yang no paper, yang NP, moge-moge yang kosong. Nah, kira-kira kenapa ya banyak moge kosong? Ya, alasannya itu ini, dan pembahasan lengkapnya udah Ripan bahas di pojok kanan atas, langsung simak baik kenapa banyak moge no paper. Apalagi di era media sosial sekarang, semua orang ingin tampil keren di Instagram, TikTok, apalagi platform yang lainnya. Motor yang keren jadi alat buat pamer dan dapat like lebih banyak. Jadi gengsi dalam memilih motor juga dipengaruhi oleh keinginan untuk melihat orang tertarik dengan kita dan mendapatkan validitas dari orang lain di dunia maya. Pas diuploadin di story gitu ya, CBR 2,5 RRSP SPR SPSP gitu ya. Kata orang, keren orang kaya ya motor 2,5 moge gitu ya. Padahal merentalan ya hilang. Lalu ada juga faktor ekonomi di Indonesia. Meskipun harga motor tertentu tergolong mahal, banyak dealer yang menyediakan kemudahan cicilan dengan DP yang rendah, enggak rendah deh, dan tenor yang panjang. Siapa saja punya motor yang dianggap bergengsi. Hal ini bikin motor yang tadinya mungkin di luar jangkauan jadi lebih terjangkau, meskipun harus bayaran cicilan bertahun-tahun, tahun abad lamanya. Ini menunjukkan bahwa gengsi seringkali mengalahkan pertimbangan finansial yang lebih rasional. Pokoknya mah rumah nih atap bocor nanti dulu, tulak pantok engke heula, toilet kloset dah mampet nanti dulu. Bodoh amat dah, yang penting motor bagus. Ya, karena hal ini juga sering kita lihat di mana-mana orang rela mengambil cicilan yang cukup besar hingga 2 kali lipat dari harga aslinya demi memiliki motor impian. Meskipun secara ekonomi mereka harus mengorbankan banyak hal lain. Gengsi dan keinginan untuk terlihat sukses membuat keputusan ini terlihat masuk akal bagi sebagian orang. Jadi beberapa hal yang tadi Ripan sampaikan kenapa warga Indonesia sering mengedepankan gengsi dalam memilih sepeda motor, dari pengaruh lingkungan, branding, hingga perbandingan sosial, kesenjangan sosial. Semuanya berperan besar dalam membentuk pola pikir kita. Tapi guys, inget ya, motor yang kita punya seharusnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial kita. Jangan sampai demi gengsi kita malah kesulitan sendiri di kemudian hari. Kita pasti sering tuh lihat di jalanan ya kan, ada pakai motor fairing padahal ada punya anak 2, pada pakai motor yang ribet, stepnya dicopot, modifikasi yang absurd gitu ya, padahal ada punya anak istri. Emang lah kagak ngerti dah pokoknya emang kalian kalau misalkannya beli motor, apakah lebih mementingkan fungsi atau gengsi atau bodo amat dah, gimana kalian bayar dah pokoknya mah.